banget. Siapa nih yang seminggu terakhir ini mager? Kalau nggak di kantor, ya better di rumah atau ke mall cuma numpang buat ngadem. Nah, walaupun panas menghadang, Indonesia bakal diguyur. Tapi bukan diguyur air, tapi diguyur beras impor. Tapi panas Indonesia itu masih lumayan adem dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Kamboja, dan Vietnam yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Panas banget. Tapi nih BMKG meramal, cuaca kayak gini bisa sampai Agustus hingga September tahun ini. Panas-panas tapi jangan sampai bikin hati gerah. Apa yang paling bikin pemerintah ketakutan saat musim panas datang? Jawabannya adalah gagal panen karena kekeringan. Gagal panen bisa bikin harga melambung. Makanya wacana impor langsung bergulir. Kalau Januari sampai Maret aja nih kemarin Indonesia impor 1,4 juta ton beras. April sampai Desember nambah jadi 3,76 juta ton. Lucunya, negara yang suhunya lebih panas dari Indonesia justru punya sumbangan paling besar, Thailand dan Vietnam. Nih datanya, kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Indonesia yang lebih adem malah gagal ngamanin pasokan berasnya sendiri. Sekarang kita lihat yuk data produksi beras tahunan. Tahun 2001 ada di sekitar 31,36 juta ton. 2002 di 31,54 juta ton. Tahun 2003 mengalami sedikit penurunan ke 30,9 juta ton. Sementara tahun ini ditargetkan produksi beras hingga 32 juta ton. Sementara itu diperkirakan konsumsi beras tahun ini mencapai 31,2 juta ton. Di atas kertas sih harusnya kita surplus ya 800.000 ton. Tapi ya balik lagi, cuaca panas yang berkepanjangan ini bikin dakdikduk. Seperti biasa, selayaknya manusia yang hobi bertanya, ini nih pertanyaan saya. Pertama, berapa besar sih dampak cuaca panas terhadap produksi? Lalu, apa mitigasi pemerintah terhadap petani padi? Terus, data konsumsi, stok, dan produksi apakah seragam? Cuaca panas jangan cuma siapin payung dan sunscreen aja. Kelola juga keuangan kita supaya terus terjaga. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Anwar Hidayat untuk Bisnis Talk. Selamat malam saudara, kembali lagi bertemu dengan saya mahasiswa Tarigan di Business Talk. Suhu panas diprediksi masih akan terus terjadi. Jelas ini ancaman penurunan produksi pangan yang tak bisa dianggap enteng saudara. Selain mengancam pemenuhan pangan dalam negeri, iklim panas akan berpengaruh kepada petani dan juga berpengaruh kepada kenaikan harga pangan. Celakanya saat ini kita disandera dengan impor pangan, salah satunya beras. Lalu apa antisipasi dari pemerintah? Untuk mendiskusikannya telah bergabung bersama kita di studio ada Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi. Selamat malam Pak Sutarto. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung di Business Talk untuk kita diskusikan hal yang sangat inti ini ya. Lalu kemudian saya juga akan menyapa ada Pak Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung malam ini bersama kami. Dan saya juga menyapa ada Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, terima kasih telah bergabung. Hari ini lengkap narasumbernya, kita akan ngomongin soal ancaman produktivitas para petani, ya, jumlah panen, apakah akan terancam dengan suhu panas yang diperkirakan BMKG proyeksi bahkan sampai September, begitu ya. Pertanyaan saya Agustus atau September, begitu. Saya ke Pak Sam dulu. Pak Sam, cuaca sangat panas dimulai sejak Mei ya, diprediksi masih akan terus berlangsung. Nah, dari hitung-hitungan regulator, berapa banyak penurunan produksi beras yang mungkin akan terjadi? Terima kasih Mbak Ilona. Sebelum saya masuk ke masa Mei dan selanjutnya, mari dulu ke awal tahun ini. Jadi pada bulan Desember itu memang terjadi bukan gagal panen, malah gagal tanam tuh. Kalau memang ada kemunduran itu, akibatnya tanam-tanam mundur. Tapi data statistik menunjukkan bahwa pertanaman kita bulan Januari sampai April itu sudah lebih tinggi daripada bulan-bulan yang sama di tahun 2023. Dan Mei ini kita akan kejar lagi sampai Oktober nanti, mudah-mudahan bisa lebih dari tahun lalu. Memang diprediksi cuaca akan panas ya, kita lihat juga di negara-negara ASEAN, tetapi kita sudah mengantisipasi dengan menambah pompa yang cukup luar biasa. Pak Jokowi luar biasa sudah menambah pompa untuk pompa yang cukup besar. Sampai saat ini aja ada 26.000
pompa nanti sampai 97.000 pompa kita bagikan untuk antisipasi ini. Tapi artinya apakah memang tadi sudah disebutkan ada 26.000 pompa yang disediakan begitu untuk pompa air menghindari namanya gagal panen, tetapi yang tadi saya sebutkan sebelumnya Pak, ini kan sebuah iklim yang harus kita antisipasi begitu ya. BMKG juga sudah mengeluarkan alarm begitu. Nah, maksudnya apakah sudah ada hitung-hitungan begitu dampaknya dari cuaca panas ini, mungkin berapa persen penurunan produksi padi, berapa persen kerugian dari petani? Ya, jadi pengalaman tahun lalu Pak Tani mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan itu penurunan sampai 30%. 30% ya? Ya, mungkin bisa lebih. Tetapi kita udah antisipasi dengan menyediakan air yang cukup. Nanti sepanjang musim kemarau ini, insya Allah kita akan lebih baik daripada tahun lalu. Artinya tahun lalu aja kan kita produksinya sebenarnya cukup untuk konsumsi, cuma kurang untuk cadangan kan, by data BPS. Nah, sekarang kita lebihkan supaya itu bisa kita lebihkan. Makanya target kita tahun ini adalah 32 juta ton gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Andreas. Prof, pertanyaannya sama begitu, tetapi mungkin dari hitungan Prof atau mungkin sudah punya riset begitu ya, haruskah cuaca panas ini dikhawatirkan sama kita? Ya, sudah barang tentu kondisi kita tahun ini tidak baik-baik saja ya Mbak ya. Kami kan di jaringan tani ya, jaringan tani petani kecil, kami ada di 90 kabupaten. Kami terus mengamati day to day apa yang terjadi di lapang. Dan di lapang saat ini di beberapa wilayah tanah sudah mulai rekah-rekah kan ya, sudah barang tentu ini akan berpotensi mengurangi produksi di MT2 kan. Memang kalau yang musim panen kali ini kan bergeser ya Mbak ya, dalam arti bergeser kira-kira 1 bulan. Tahun lalu puncak panen itu di bulan Maret, itu kalau setara beras itu kita panen 3,34 itu yang sekarang kan, yang tahun lalu lebih tinggi lagi di 5,13. Tapi kemudian bergeser ke April, dari Maret ke April. Karena bergeser ke April sudah barang tentu petani nanam untuk MT2-nya terlambat kan. Nah, ini persoalan yang rumit juga. Oke, tadi Pak Sam memberi bantuan pompa, oke lah, tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya adalah ketersediaan air. Dari mana air tersebut? Ini persoalan yang amat sangat penting kan ya. Karena apa? Karena memang di beberapa wilayah pengamatan kami di lapang ini sudah kekurangan air. Wilayah-wilayah tertentu misalnya di Tuban, Lamongan itu ada aliran Sungai Bengawan Solo masih bisa dimanfaatkan. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak. Untuk itu perhitungan saya tahun ini nampaknya ya produksi padi kita akan turun. Kalau tahun lalu itu di luar perkiraan saya, tahun lalu saya memperkirakan turunnya produksi 5%, tapi karena petani sangat bersemangat, kenapa sangat bersemangat? Karena harga gabah kering panen sangat baik kan tahun lalu. NTP saja kan tinggi 107 ya, belum pernah terjadi NTP 107 itu selama 20 tahun terakhir ini kan. Dan NTP tahun 2024 ini catatan saya ini sudah mencapai 114 dari bulan Januari sampai April. Itu amat sangat tinggi, belum pernah terjadi selama seperempat abad ini. Dan itu yang membuat semangat petani untuk bertanam di tahun 2023 kemarin. Karena petani semangat sehingga penurunan produksi meleset dari perkiraan saya, apalagi perkiraan pemerintah kan ya. Penurunan produksi tahun lalu kan hanya 1,39% ya. Karena apa? Karena petani bersemangat. Untuk tahun ini nah, kita berhadapan dengan fenomena iklim. Nah, kami hanya bisa berharap semoga ramalan di bulan September akan terjadi La Nina, ini akan terwujud. Kalau terjadi La Nina, tidak sedikit menyelamatkan. Tapi kalau tidak, perkiraan saya turun produksi 5% atau setara kira-kira 1,5 juta ton beras. Oke. Tadi untuk mempertanyakan dari mana sumber airnya, nanti saya follow up lagi ke Pak Sam, tapi sebelumnya saya ke Pak Sutarto. Pak, di lapangan apa yang terjadi? Apakah di tingkat penggilingan sudah terlihat begitu ya, jumlah gabah yang masuk mulai berkurang karena iklim panas separah El Nino kemarin katakanlah, atau gimana? Iya, oke. Kita sebenarnya kalau bicara mengenai produksi ini, tentunya kita melihat bahwa kejadian hari ini bukan karena keadaan hari ini saja, tetapi kita harus melihat sejak beberapa tahun terakhir.
dalam keadaan normal saja, mulai tahun 2018, kita melihat ada ancaman yang cukup serius, yaitu turunnya luas panen. Turunnya luas panen itu artinya pasti ada hubungannya dengan turunnya luas tanam. Nah, ini dalam keadaan normal. Nah, itu yang harus kita bedah. Sehingga kenapa kok sampai itu? Nah, kemudian yang kedua, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini produktivitas itu mandek. Pemerintah sudah menjawab, Menteri Pertanian mengatakan bahwa ini saya kira kita positif, bahwa karena masalah pupuk dan pupuk ditambah, alhamdulillah pupuk subsidi. Nah, kemudian apa yang terjadi di lapangan tadi memang sudah disinggung bahwa kita memang nampaknya waktu itu kurang siap betul untuk mengantisipasi El Nino ini. Sehingga mundurnya cukup serius, 1-2 bulan. Nah, 1-2 bulan itu akhirnya apa? Pada bulan-bulan ini memang masih pasokan masih cukup lumayan, cukup tinggi. Karena memang baru panen terjadi karena mundurnya waktu tanam itu. Nah, tapi yang harus menjadi catatan kita, ternyata puncak panen ini tidak setinggi kalau pada saat beberapa tahun yang lalu gitu. Ini yang harus menjadi perhatian. Meskipun dikatakan panen raya, saya sekarang malah khawatir jangan-jangan ini bukan panen raya, tapi hanya panen besar. Nah, persoalan berikutnya, dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa pada musim kemarau atau musim tanam kedua itu tidak ada panen raya. Tidak ada panen raya lagi. Jadi nanti mestinya bulan Juni, Juli, Agustus itu kan ada panen raya kedua. Sekarang itu ada kecenderungan tidak. Ini tahun-tahun lalu ya. Nah, mudah-mudahan dengan programnya pertanian, dengan adanya pompanisasi, meskipun kita ingin mendorong pompanisasi ini tentunya harus disesuaikan di daerah mana, kemudian airnya tersedia seperti apa, kalau memang apakah perlu sumur dalam ataukah hanya perlu dengan dari sungai dan sebagainya. Saya kira ini perlu dipetakan. Nah, sebenarnya ada peluang pada cuaca panas, itu peluang yang baik adalah untuk daerah-daerah pasang surut. Daerah pasang surut tertentu itu bisa, atau lebak, itu bisa kita dorong untuk bertanam. Sehingga bertanamnya menjadi lebih luas. Jadi target kita seyogianya luas tanam harus ditingkatkan, kemudian produktivitas ditingkatkan. Kalau dua hal ini dilakukan, dan itu saya yakin Kementerian Pertanian itu yang dikejar, bagaimana pengadaan pompa air dan sebagainya. Tapi pengadaan pompa air dan juga ketersediaan air ya? Ya, ketersediaan air, dan ini jangka pendek. Nah, tentunya nanti kita harus berpikir jangka panjangnya seperti apa. Ini yang harus kita selesaikan. Jadi jangka pendek mungkin pasti ada positifnya dengan pompa air dan sebagainya yang diadakan. Tetapi tidak cukup itu. Daerah-daerah yang potensi tadi itu, misalnya Lebak, kemudian daerah pasang surut yang ada peluang itu, ya kita siapkan. Itu untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen, kemudian produktivitas. Pupuknya disediakan secara tepat. Lantas wilayah mana yang jadi prioritas dari Kementerian Pertanian untuk tetap meningkatkan produktivitas? Nanti akan dijawab oleh Pak Sam. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Business Talk.
Saudara, suhu panas diprediksi masih akan terus berlangsung dan jelas ini harus diantisipasi, dan berikut pernyataan dari BMKG terkait dengan proyeksi suhu panas yang akan terjadi di Indonesia. Nah, secara karakteristik fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa yang terjadi setiap tahun. Kondisi ini umum terjadi, biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni, di mana posisi matahari berada di tidak jauh dari ekuator yang sekarang sedang berada di belahan bumi utara dan terus bergerak ke utara. Diperkirakan pada bulan Juni hingga Agustus kondisi atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan akan semakin kering sehingga minim potensi pertumbuhan awan dan juga hujan, sehingga suhu udara ketika siang hari akan cenderung lebih panas dari periode akhir-akhir ini. Ya, wilayah selatan katanya masih akan semakin kering sampai bulan Agustus. Pak Sam, tadi memang disampaikan sudah ada pompanisasi yang disiapkan, salah satu solusi, tetapi tadi Prof. Dwi mempertanyakan dari mana sumber airnya kalau kering begitu. Nah, ini sudah koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga untuk menyediakan perairan begitu? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Jadi ada 3 program besar pemerintah sekarang, yang pertanian. Yang satu untuk padi gogo, di mana masih ada hujan, saat ini sebagian masih ada di situ masuk. Kemudian yang kedua pompanisasi. Nah, pompanisasi ini untuk tahun ini, yang seperti katakan Pak Sutarto tadi, memang keadaan darurat. Jadi di mana ada air, di situ kita memanfaatkan. Dimanapun ada air, baik dari sungai, embung, dan potensi saluran-saluran yang lain, kita manfaatkan, dan ternyata cukup besar potensinya. Tahun ini target kita ada 1 juta hektar. Dan yang ketiga itu adalah tadi disampaikan Pak Sutarto, justru di rawa. Pak Sutarto, tahun ini kita ada program 400.000 hektar, Pak Sutarto. 200.000 hektar di Sumsel, sisanya di beberapa provinsi yang lain. Jadi sarannya sudah kami lakukan. Pupuk sudah dikasih, pompa sudah dikasih, sehingga kekhawatiran itu, pengalaman tahun 2015 kan pernah juga El Nino cukup besar ya Mbak. Nah, itu bisa kita atasi karena sudah kita antisipasi sebelumnya. Nah, tahun lalu kita kurang antisipasi. Nah, tahun ini belajar dari tahun yang lalu, kita sudah antisipasi lebih awal. Jadi mudah-mudahan kita akan aman lah sampai akhir tahun ini. Oke, Pak Sutarto gimana? Ada solusi yang diberikan oleh pemerintah barusan. Tadi kan Anda mengatakan sebenarnya waktu El Nino pemerintah tampak agak lamban untuk meresponnya. Jadi kalau saya ringkas, Pak Sutarto kan tadi masih agak lembut ya nyebutnya bahwa kayaknya agak salah langkah begitu. Kalau dari Anda sendiri melihat yang disampaikan oleh Pak Sam, apakah sudah tepat? Iya, sebenarnya situasi sekarang ini kan kita memang berhadapan dengan musim kemarau yang panas. Kalau musim kemarau panas, itu sebenarnya ada nilai positifnya kalau airnya tersedia. Kan itu di situ ya. Nah, sehingga apa yang diusahakan oleh pemerintah dengan tadi itu akan memperluas tanam di daerah rawa, kemudian pompanisasi. Nah, pompanisasi ini sebenarnya mestinya juga kita dorong, bukan hanya pompa yang dari sungai, dari dam, mungkin yang sumur dalam pun untuk beberapa daerah itu juga masih ada peluang untuk kita dorong, sehingga kita bisa ke elektrifikasi tadi. Nah, kita lihat bahwa upaya-upaya ini memang harus sungguh-sungguh di lapangan, karena kelemahan pengalaman saya ini sedang membina di 5 kabupaten, yaitu di Kabupaten Madiun, Ngawi, kemudian Klaten, Boyolali, dan Sragen, dalam rangka kita membangun satu pembangunan pertanian ramah lingkungan, yaitu dengan low carbon rice project kita. Nah, itu ternyata memang kita itu masih perlu meningkatkan pendampingan. Jadi kalau pendampingan dalam rangka tadi itu penyediaan air ini tidak serius betul-betul dilakukan, karena dengan alasan PPL yang sekarang sudah banyak pensiun, pengendali hama banyak pensiun, pengawas benih banyak pensiun yang belum diganti, saya kira pemerintah harus memperhatikan itu. Ini persoalan kelembagaan, pendampingan di lapangan, itu saya melihat ada kecenderungan kurang tenaganya. Ini yang harus kita dorong. Pak Sutarto, ini adalah pertanyaan saya yang saya rasa banyak yang juga ingin tahu yang terjadi di lapangan.
apakah sudah banyak tempat penggilingan yang kesulitan mendapatkan gabah? Ya. Atau karena kemarin beberapa waktu lalu waktu El Nino itu, Pak, kami punya banyak liputan, sejumlah tempat penggilingan akhirnya berhenti beroperasi dengan alasan yang pertama memang nggak ada gabahnya, yang kedua kemahalan. Jadi ada persaingan mendapatkan gabah di sana. Ya. Sekarang gimana? Sebanyak apa? Ya. Kejadian belum? Posisi sekarang ini gabah masih banyak. Masih banyak, Sekalipun sudah mulai ada tanda-tanda bergerak naik. Oke. Kenapa bergerak naik? Karena dia sudah tahu bahwa, apalagi kalau pemerintah mengumumkan bahwa ini akan terjadi kekeringan, panas yang cuaca, itu pasti akan ada reaksi di lapangan. Itu salah satunya menaikkan harga. Menaikkan harga. Oh, menaikkan harga. Biasanya Oke, begitu. Oke. Ini yang dilakukan oleh banyak pihak gitu. Makanya sebenarnya komunikasi publik ini juga penting. Jadi janganlah ditakut-takutin dulu lah, kira-kira begitu kan. Jadi berarti itu juga harus ditertibkan ya Pak, harus biar enggak. Kemudian di barangan lapangan harga. justru harus ditunjukkan justru langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke. Saya beberapa, kalau nggak salah kemarin ya saya melihat ada langkah Pak Menteri menyampaikan adanya pompanisasi yang sedang berjalan. Saya kira itu yang lebih bagus gitu. Jadi bagus. jangan kita mengarah kepada ditakut-takutin. Begitu takut-takutin, biasanya di lapangan itu akan terjadi seperti itu. Sekarang ada kecenderungan. Berarti yang sekarang terjadi ada kecenderungan orang bermain harga di sana. Selalu. Karena secara psikologis orang khawatir nggak akan ada stok beras, ujung-ujungnya harganya dinaikin. Bahkan padahal kalau dari lapangan, dari keterangan Pak Sutarto, gabahnya masih aman loh. Situasi nggak ada sekarang masih. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sutarto. Saya ke Prof. Dwi. Prof, gini, ketika domestik dikhawatirkan bermasalah, lagi-lagi kita sering yang namanya mengandalkan impor beras, gitu ya. Tampaknya seakan-akan negara lain lebih subur. Tadi di petisi awal sudah disampaikan bahwa negara yang suhunya lebih tinggi sekalipun, ladalah jadi sumber beras itu sendiri. Nah, Prof, kira-kira apa yang membuat, apakah ini pertanda kita yang kurang mawas diri, kurang memanfaatkan potensi Indonesia, atau gimana? Ya, itu salah satunya mungkin Mbak, kita tidak serius betul untuk program peningkatan produktivitas. Ini catatan saya ya Mbak ya, selama pemerintahan saat ini tahun 2014 sampai 2023, produksi padi kita itu turun Mbak, rata-rata turunnya berapa? 1% per tahun turunnya. Tahun 2013 produksi gabah kita itu di 58 juta ton GKG, 2023 di 53 juta ton GKG. Untuk itu mengapa terjadi kemarin kan goncangan harga di tahun 2023 dan ini goncangan harga masih terus berlanjut ini, nambahin Pak Tarto, karena kan tiap hari kami mendapat laporan ya terkait dengan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Harga gabah kering panen saat ini lonjakannya cukup tinggi Mbak di bulan Mei. Di bulan Mei kemarin rata-rata, karena kami melakukan survei tiap bulan di 47 kabupaten sentra produksi padi, di bulan April itu di 5.256. Nah saat ini per hari ini tadi teman-teman juga lapor jaringan tani kami itu sudah di angka 6.100 sampai 6.700. Dan ini yang nyuwun tulung Pak Tarto, karena apa? Ini pemain-pemain besar bermain semua ini Pak Tarto, membeli dengan harga yang sangat tinggi, sehingga ini yang kemudian menyebabkan penggilingan padi kecil sekarang ini kesulitan. Emangnya Pak Sutarto banyak yang main di lapangan? Iya, kalau kita bicara di lapangan tuh begini sebenarnya. Ini yang harusnya kita lihat betul. Saya sudah selalu menyampaikan bahwa pemerintah ini kan harus berperan. Salah satu perannya adalah pemerintah harus punya stok. Itu prinsip pertama. Yang kedua, pemerintah harus menjadi market leader di beras ini. Kalau tidak menjadi market leader, yang terjadi seperti sekarang. Nampaknya fleksibilitas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah pun ini di lapangan ada kecenderungan tidak ditaati. Padahal fleksibilitasnya kan 6.000. Nah sekarang tadi saya juga dapat laporan karena anggota kami juga lapor, Pak kami sekarang belinya sudah di atas 6.000.
Kenapa? Karena jika mereka juga terpaksa harus beli. Karena apa? Ada yang berani membeli selalu lebih mahal. Oke. Itulah yang harus kita tertibkan kalau hal Oke. seperti itu. Pak Sam, gimana? Kenapa pemerintah tampaknya sulit jadi market leader kalau kata Pak Sutarto? Tadi kritis juga oleh Prof. Dwi. Sudah koordinasi gimana sih selama ini antar kementerian lembaga begitu? Kita udah ada inilah, ada Kementerian Perdagangan, ada Bappenas begitu. Ya memang kalau urusan market ini bukan urusan Kementerian Pertanian nih. Tapi gini, Tapi kan ada diskusinya. yang dipastikan, ya, ada yang dipastikan gini. Yang dipastikan tahun ini kita berproduksi lebih baik. Oke. Tadi Pak Prof. Dwi betul. Jadi kalau kita bandingkan dari 2013 itu stagnan, kemudian artinya masih di atas cukup ya, kemudian turun. Oke. Ternyata kalau kita lihat ikuti pupuknya emang turun. Ya. Prof. Dwi. Tahun ini itu cuma dapat 4,7 juta ton dari kebutuhan 9,55. Gimana nggak turun gitu ya Oke. produksinya. Ditambah air susah, jaringan irigasi juga banyak yang rusak, itu menjadikan masalah buat kita ke depan. Makanya solusi jangka pendek kita itu adalah kompenisasi, pemanfaatan rawa lebat, rawa pasang surut, ya, kemudian padigogo. Itu sementara untuk tahun ini saja. Tapi ke depannya kita akan lebih baik lagi, lebih sistematis, irigasi kita perbaiki, pupuk kita pertahankan untuk cukup untuk semua petani yang membutuhkan, kemudian irigasi diperbaiki. Jadi itu bisa menjamin produksi yang lanjut ke depan. Dan ada rencana Kementerian Pertanian cukup besar. Tahun depan itu akan kita tambah area tanamnya ada 1 juta hektar. Jadi tiap tahun kita tambah 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini akan bisa memecahkan masalah ke depannya. Ya, tahun ini kan hanya penambahan area tanam ya. Oke. Jadi tadinya cuma 2 kali, kita coba 3 kali. Yang tadinya tidak ada tambah 1. Jadi itu aja memang areanya tetap, tetapi kita akan menambah area tanamnya, luas lahannya tetap area tanam. Jadi indeks tanamannya bertambah. Oke, ada area tanam yang akan ditambah, Prof. Dwi, yang ini dijawab singkat saja. Ini menyambung pertanyaan saya sebelumnya, bahwa negara-negara yang lain, nanti Prof. Dwi yang menjelaskan begitu. Sebentar. Oh, ya, silakan Pak Sam. Yang negara lain itu ya, ya kita nggak bisa bandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Penduduknya jauh lebih sedikit dari... Oh, nggak bisa head to head gitu ya? Jadi, ya kalau kita kan masih memang perlu ke depan kita tingkatkan cadangan tanam. Tapi di sana memang surplusnya banyak, itu salah satu ekspor mereka ya. Jadi ya ada gangguan sedikit masih bisa ekspor sedikit lah. Walaupun nggak banyak juga loh, hati-hati nih. Oke, baik. Dan kalau begitu nanti saya lanjutkan lagi pertanyaan saya ke Pak Dwi. Nanti kita masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Business Talk.
Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Senior Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Bapak. Selamat malam. Semuanya. Malam ini malam berharga karena kita tampaknya memberikan edukasi terkait dengan sektor pertanian. Ini yang paling penting sebenarnya. Nanti saya ke Mbak Titis untuk membahas sejumlah data-data global ya Mbak, yang dimana kita harus waspada, nggak bisa dianggap sepele, ini nggak enteng begitu masalahnya. Saya ke Prof. Dwi. Prof, tadi kan Prof sendiri juga mengatakan ada prediksi bahwa jumlah panen kita akan menurun dengan cuaca panas. Nah, artinya apakah Anda sendiri melihat dapat memaklumi kebijakan impor yang kembali dilakukan? Mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan lagi? Loh, saya tidak mengomentari itu lagi Mbak, karena kan sudah diputuskan impor tahun ini berapa yang sudah diputuskan, 3,6 juta ton, ditambah sisa impor tahun lalu yang masih setengah juta ton, sehingga total bisa di atas 4 juta ton. Pasti akan ke sana kan. Yang bagi kami itu ketika pemerintah merencanakan impor atau apapun itu perlu berdasarkan data yang akurat kan. Kalau seperti itu maka petani tidak akan protes. Contoh saja tahun lalu ya, impor kita, total impor beras kita antara pihak swasta dan juga pemerintah 2,7 juta ton, swasta 300.000 ton, sebesar 3,606 juta ton. Dengan perkiraan akan terjadi penurunan produksi yang tajam. Tapi penurunan produksi kan hanya 0,44 juta ton kan ya. Jadi ada faktor lain terkait dengan kenaikan harga yang sekarang ini terjadi. Faktor terbesar itu apa Mbak? Kenaikan biaya produksi. Ini kami melakukan survei terus di jaringan tani kami. Peningkatan biaya produksi berapa Mbak? Sampai sekarang ini sudah 25,8% sejak tahun 2011. Sehingga kalau sekarang harga beras katakanlah rata-rata 11.700, sekarang naik ke 14.700, itu saya nilai wajar-wajar saja karena peningkatan biaya produksi yang tinggi kan. Jadi itu. Lalu tadi yang terkait dengan kalau kita ingin menembak mana yang harus ditembak terkait dengan biaya produksi, biaya tenaga kerja itu paling tinggi Mbak dalam struktur biaya itu 4%. Lalu kemudian mekanisasi berapa sih sebenarnya? Traktor itu hanya 4% Mbak terhadap total cost production. Pupuk berapa? 3,6% dan benih hanya 1,7%. Itu dari hasil kajian kami. Yang terbesar adalah tenaga kerja dan sewa lahan. Sewa lahan itu 28%. Sehingga itu yang seharusnya diatasi oleh pemerintah. Lalu yang kedua, terkait program yang besar-besar. Sebenarnya sudah sering kami kritisi terkait dengan itu. Kita ingat tahun 2015 dicanangkan program Rice Estate di Merauke 1,2 juta hektar. Apa jadinya? Nggak jadi apa-apa kan. Jadi itu. Jadi saya kira kita harus berpikir yang lebih betul-betul nanti bisa kita lakukan di misalnya small scale agriculture development, dalam arti pembangunan pertanian yang berbasis petani kecil kan. Untuk itu kenapa program food estate saya kritik keras, karena apa? Itu mau menyediakan siapa? Apakah mau katakanlah perusahaan-perusahaan besar melakukan usaha yang nantinya gagal total? Nggak bisa. Untuk itu yang perlu dilakukan ke depan, kita perlu merancang kebijakan pertanian yang lebih masuk akal. Jangan yang itu sajalah. Nah, kalau tadi dengan Mas Sam terkait dengan di luar negeri ya memang lah Vietnam itu luas lahan per kepala rumah tangga tani itu 0,6 hektar per rumah tangga tani. Di Thailand 1,5 hektar per rumah tangga tani. Selain itu juga penduduknya juga tidak sebanyak Indonesia sehingga pasti terjadi surplus. Jadi itu Indonesia jaringan tani kami Mbak. Berapa milik sedulur-sedulur tani kami? Hanya 0,2 hektar, bisa dibayangkan. Tidak perlu program yang betul-betul mampu mensejahterakan mereka, mampu mengangkat harkat mereka di lahan yang kecil. Jadi itu yang paling penting saya kira. Baik, nanti pertanyaan ini saya ke Pak Sam, tapi saya minta sedikit penjelasan dari Pak Sam nih Pak. Berarti tidak proyeksi di bulan Juni nanti akan terjadi defisit beras? Oh enggak Pak, kalau dari luas tanam yang kita pantau enggak, masih cukup. Masih cukup, masih aman. Pertanyaan berikutnya nanti yang dari Pak Andreas ke Pak Sam, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, dari tadi kita memang ngomongin domestik, tetapi apa yang terjadi di domestik ini juga tidak lepas dari masalah global, begitu. Ada hal yang sangat serius, itu PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan semua negara agar bersikap radikal dalam menangani krisis iklim. Katanya
artinya tergantung impor beras juga bukan solusi buat kita, karena dari tadi kan kita bahas soal masalah di dalam domestik, diperkirakan akan ada turun produktivitas pertanian begitu. Lantas apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Ini sebetulnya tadi kita dari awal sudah diskusi seperti ini, bahwa kita menghadapi tantangan yang disebut sama Prof. Andreas bahwa tidak main-main dan tidak baik-baik saja kondisi dalam negeri. Pertama, tentu saja tadi bahwa rekomendasi seluruh dunia itu kan proteksi terkait pangannya masing-masing. Itu terjadi. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan peringatan terbaru soal cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini terkait dengan kekeringan atau panas suhu dunia yang terus naik. Nah, jika ini terjadi, maka ada potensi, peringatannya adalah ada potensi namanya produktivitas pangan dunia juga akan berpengaruh. Nah, jika ini terjadi, mau tidak mau kita memang harus waspada. Kenapa kita waspada? Tadi kan disebutkan bahwa yang namanya produktivitas bisa terganggu. Jika produktivitas terganggu, maka kita yang baru diusulkan bersiap-siap untuk menata pangan kita, produktivitas kita juga akan terganggu karena kebutuhan kan bertambah terus. Sementara produktivitas tadi disebutkan sama datanya si Prof. Andreas dibilang bahwa terus turun 1% secara konsisten. Persoalannya adalah tadi ada soal lahan. Petani kita itu petani yang tidak memiliki lahan masih menjadi komponen terbesar dalam petani. Jika lahan ini tidak segera diselesaikan, apa sih yang akan dilakukan pemerintah? Ya tentu saja memperluas lahan. Tadi kan solusinya adalah luas tanam yang rencananya akan ditambah 1 juta hektar. Tapi lahannya kan belum ada solusi. Lahannya itu mau seperti apa? Nah, kalau dalam pandangan kita redaksi bahwa kalau kita ngomong produktivitas di tangannya Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian juga dihadapkan, nanti mungkin Pak Sam bisa bercerita bahwa sebenarnya Kementerian Pertanian kan sebenarnya nggak exactly punya lahan. Lahannya kan yang mengadakan Kementerian PUPR. Sementara kalau kita ngomong pupuk juga bukan di tangannya Kementerian Pertanian, tetapi di tangannya BUMN. Nah, ini akan menambah persoalan produktivitas, lahannya tidak di tangan Kemtan. Bagaimana Kemtan itu berbekal pompanisasi dengan luas lahan yang sama, sementara luas tanam kita harus masih mencari lagi kan luas tanam mana sih yang memang cocok ketika musim ekstrim ini harus ditanami. Ini akan menambah beban. Nah, inilah yang harus diantisipasi pemerintah, karena kenaikan suhu yang sekitar yang sama 0, sekian ini kecil-kecil terus-terusan terjadi, itu akan terjadi akumulasi. Kalau ini tidak diantisipasi dan kita itu satu food estate belum ada hasilnya. Cita-citanya kita tuh besar, menjadi lumbung pangan dunia loh. Kalau kita masih mengingat bahwa kita tuh menjadi lumbung pangan dunia itu menjadi cita-cita besar. Ini menjadi jauh panggang daripada api. Ini kan lebih celaka lagi. Kita penduduk banyak, lahan tidak ada. Nah, ini harus memang butuh persiapan, butuh roadmap yang jelas dan cepat. Jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa. Jika benar bahwa memang cita-cita kita itu adalah menyiapkan diri menjadi lumbung pangan dunia. Nah, kalau ini enggak, menurut saya gitu, menurut pandangan dari redaksi, kita melihat di Kompas Group kan udah jelas bahwa ini ada persoalan serius tentang produktivitas, tentang lahan, dan juga ada hambatan. Tantangan berikutnya adalah cuaca yang memang mengalami perubahan. Kalau ini tidak segera diantisipasi, warningnya dari BMKG terjadi panas harus kita manfaatkan. Bagaimana kita memitigasi resiko-resiko yang di depan, harus bagaimana sekaligus menyiapkan nih kalau jangka pendek memang kita harus impor yang seperti apa. Gitu, yang bijaksana kan harus jelas itu, hitungannya harus jelas gitu. Datanya terbuka, jelas begitu. Pak Sutarto, kalau sejauh ini di beberapa daerah penghasil padi terbesar begitu ya, kalau kita sebutkan ada Jawa Timur, Jawa Barat sampai Sumatera Utara, apakah kondisinya memang harus diantisipasi ke depan? Karena kalau daerah-daerah ini yang bermasalah saat panen itu kita bahaya gitu untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri. Untuk beras saja misalnya tumbuh terus loh setiap tahun. Tapi ya memang ya luas lahannya justru
justru turun gitu? Silakan. Ya, yang pertama memang tadi betul lahan. Lahan ini kalau terutama untuk daerah-daerah sentra, ini kan sebenarnya sudah pernah ada undang-undang perlindungan lahan. Ini harus betul-betul konsekuen diterapkan. Oke. Yang kedua, kita juga harus berani fragmentasi lahan ini harus kita jaga. Oke. Mungkin kita harus berani merubah sistem waris kita. Di situ untuk melindungi supaya jangan makin kecil, Oke. supaya efisiensi terjadi. Nah, berikutnya lagi persoalan kualitas lahan itu sendiri Oke. sudah mulai turun. Nah, kualitas lahan ini secara biologis, secara kimia, secara fisik itu harus diperbaiki. Nah, itulah intervensi. Nah, maka dari itu kami kecil-kecilan di 5 kabupaten, kami ada 150 titik sedang membangun bagaimana kita sinergi antara petani dengan penggilingan padi, sekaligus di situ kita menuju kepada lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bagaimana? Penggilingan padi supaya berubah dari diesel ke listrik. Oke. Minimum itu. Nah, kemudian petani supaya berbudidaya tanaman sehat. Oke. Budidaya tanaman sehat itu bagaimana? Mulai dari pemilihan bibitnya, kemudian pengolahan tanahnya, kemudian penggunaan airnya tidak berlebih, sehingga itu pupuk juga tidak berlebih, harus berimbang. Itu semua program kami yang kami sebut dengan Low Carbon Rice Project, kerjasama dengan Privat by Nature dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan mendapat dukungan dana dari Sweta Asia di 150 titik. Ini kami sedang memulai ke sana. Saya kira ini, kalau ini bisa kita jaga, kita sebarluaskan nanti, ini merupakan bagian dari kita melindungi tadi itu perubahan iklim yang seperti ini. Oke. Saya kira ini sesuatu yang positif. Nah, Baik. sehingga bagaimanapun juga, selama kita masih mengandalkan petani-petani lahan sempit tadi, bagaimanapun juga kita selama ini memang sering-sering lebih banyak memperhatikan konsumen kalau dari aspek harga. Ya. Kita karena belum, jumlah konsumen lebih banyak dengan petani, Pak. belum Jadi lebih memperhatikan hype gitu. petani sehingga harga sering-sering ditekan. Nah, di lain pihak tadi mengenai perluasan lahan, kami sebenarnya sangat mendukung. Baik. Daripada lahan-lahan perkebunan yang banyak yang tidak efektif, tidak efisien. Kenapa kita tidak memberikan hak guna usaha kepada milenial, bonus demografinya tenaga kerja? Kenapa Jadi kita petani tidak? maksudnya, Pak ya? Jadi petani. Kemudian kita bangun klaster. Baik. Nah, saya sudah mencoba klaster itu, kalau 200 hektar padi, itu dengan satu industri, satu penggilingan padi, itu cukup. Oke. Jadi di situ yang harus kita bangun gitu loh, klasterisasi. Ini yang sedang kami dorong, meskipun sekarang itu baru klasternya itu baru berkembang sekitar 20 hektar, 30 Meski memang hektar. kalau ngajak anak muda jadi petani juga bukan hal yang gampang ya, Pak. Ya, tidak gitu. gampang, tapi kasih bukan hanya dilatih, mohon maaf. Setelah dilatih, berikan hak guna usaha. Oke. Kan mana kemudian setelah dilatih dibiarkan Gak punya lahan ya buat apa ya, Pak? Nah, nggak ada lahan, nggak akan bisa. Dan saya kira sekaligus tadi itu menuju yang 1 juta itu, saya kira itu perlu. Baik. Termasuk punya swasta ya. Ini jangan lupa banyak yang nganggur itu. Oke, dimaksimalkan lah semua lahan yang ada. Oh, ada catatan lagi. Apa nih? Ternyata di beberapa daerah beras itu cukup luas. Beras, kita boleh lihat di data BPS. Oke. Beras itu artinya tidak ditanami. Kenapa? Karena tadi itu, karena yang punya adalah tertentu, kemudian sewa lahan sekarang itu terlalu mahal. Maksimal lahan. Sewa lahan. Oke. 12 juta, bahkan BUMN saya tidak usah sebut, BUMN aja menyewakan 12 juta. Ya kan memancing yang lain, itu per musim. Oke. Yang lain pasti akan naik. Oke. Ini yang jadi masalah. BUMN pemilik lahan gitu, Pak. Pemilik lahan. Oke, baik. Pak Sam. Pak Sam ini. Ini kayaknya banyak gempuran pertanyaan gitu ya. Dimulai dari tadi soal PR lahan. Setiap tahun terus turun. Sementara kebutuhan konsumsi pangan seperti beras terus naik setiap tahun. Terus tadi juga Prof. Andreas sempat menyinggung ongkos pertanian yang terlalu mahal. Itu gimana solusinya? Lalu kemudian untuk mencapai lumbung pangan. Nah, karena tadi sebenarnya ada yang menarik tadi disampaikan, ada lahan-lahan berat tadi namanya ya, yang tidak dimaksimalkan. Apakah itu juga nanti akan disentuh supaya produktivitas para petani juga naik? Silakan.
Wah, ini terima kasih nih, memang narasumbernya keren-keren ya. Eh, Untungnya jawabannya udah ada semua. Jadi Pak Tarto ini memang ya mantan dirjen ya, dia tahu benar ini. Dan Pak Tarto, Pak Andreas ini kita sudah jauh sebenarnya. Petani milenial, Pak Tarto kok angkanya persis dengan yang sedang kami buat ya, 200 hektar ya. Bergabung aja Pak kita Pak. Sekarang pertanian sedang ada join program loh. yang milenial. Kita akan bantu alatnya dan seterusnya. Nanti mereka kelola, memanage. Oke. Ya. Jadi kalau ada Pak Tato punya lahan itu kita gabung aja supaya semua yang rame-rame kan lebih bagus ya. Punya ide positif kita gabung, kita fasilitasi sehingga bisa jalan. Nah ini sementara di Sumsel nih Pak Tarto. Nanti kalau ada di lain juga ya silakan. Nanti kita koyak rame-rame lah. Mengenai petani yang skala kecil ya, Prof. Andreas ya udah pasti. Saya malah bilang dari dulu, kalau kita biarkan budaya Jawa itu untuk padi dengan cara terfragmentasi itu, berarti kita membiarkan petani menjadi miskin permanen sampai kiamat. Oleh karena itu memang kita nggak bisa membiarkan dalam skala yang kecil. Kenapa? Makanya ada ide tadi Pak Tato dengan luasan yang 200 hektar per kelompok gitu ya. Termasuk diantaranya food estate. Tentu food estate-nya bukan seperti zaman dulu yang 1 juta semua langsung di satu lokasi. Kita akan sebar ke semua potensi yang ada dengan skala-skala yang paling optimal sehingga ini supaya berjalan. Nah, tadi juga Prof. Adias bilang kan memang ongkos tenaga kerja itu mahal. Oleh karena itu mekanisasi menjadi penting. Karena misalnya untuk tanam padi yang tadi 25 orang per hektar per hari, cukup cuma 1 orang saja gitu. Tanam juga, pengolahan juga. Nah, ini akan sangat mereduksi ongkos dan juga waktu. Jadi kita bisa berkejaran dengan waktu musim menyesuaikan dengan musim yang ada. Jadi pemerintah sudah banyak melakukan ini dan memanfaatkan lahan. Tadi Mbak Titis mengatakan kita lahannya itu aja. Nah makanya programnya itu meningkatkan indeks pertanaman Mbak Titis. Oke. Jadi lahan yang sama, yang tadinya 1 kali, bahkan ada yang berat tadi yang kata Pak Tato betul itu, banyak lahan berat Pak Tato punya potensi betulnya di rawa-raba. Nah kita buat polder-polder sehingga dia bisa bertanam minimal 1 kali, bahkan 2 kali. Itu kan menambah indeks pertanaman tanpa menambah luas lahan gitu Mbak. Jadi itu kita sekarang program yang darurat ini ya, 1 tahun ini kita kejar itu. Sehingga aman sampai akhir tahun ini gitu. Sampai akhir tahun. Baik, terima kasih Pak Sam. Ini diskusi kita khusus kalau tadi dibilang sama Pak Stato kita paling berisik soal konsumen, enggak. Malam ini Business Talk berisik soal produksi. Dan satu lagi, tapi tetap aja ya Mbak, kita bukan memperkirakan juga memperhatikan namanya inflasi pangan. Jangan sampai kalau misalnya tadi, sekarang aja katanya sudah mulai ada yang main-main nih, naikin harga begitu kan. Kasihan. Swasta yang membeli di atas dari harga ini Pak ya, itu kan juga akan menambah kenaikan harga. Dan ini kan kalau kita lihat kan sebetulnya tahun 2020 sampai 2023, kalau kita mencermati inflasi pangan, itu kan sudah sudah di atas rata UMR kita kan sebetulnya. Itu kan bahaya, itu kan menambah memiskinkan konsumen, apalagi kalau harga pangan tidak terkendali kan Pak. Itu lebih bahayanya kan sebetulnya gitu. Harga buat nebus harga pangan aja mahal, apalagi buat nabung yang nggak ada duitnya habis begitu. Masih banyak yang saya diskusikan malam ini, tapi terima kasih untuk para narasumber yang kalau kita bisa bilang malam ini diskusinya sangat sangat rinci begitu. Masing-masing udah punya solusi tadi kalau kata Pak Sam. Habis ini ketemu untuk membuat solusi. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber saya, Pak Sam Herodian, staf khusus Menteri Pertanian bidang kebijakan pertanian. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Terima kasih banyak Prof. Dwi, dan tentu saja terima kasih banyak, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggiliran Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Padi, telah hadir di studio malam ini. Terima kasih banyak, dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Nasional Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali tetap di Business Talk.
Saudara, cuaca panas mungkin terjadi lagi tahun depan. Seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi agar penurunan produksi beras yang mengganggu pasokan dan harga beras tak lagi berulang. Semoga pemerintah bisa belajar dari negara tetangga yang mampu menjaga lahan pertanian bisa tetap produktif meski dihantam cuaca panas. Saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.